alangkah ruginya, alangkah celakanya orang yang berada di bulan Ramadan, didatangi Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, walam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah Qiyamu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar dalam menjalani Ramadan dengan segala aktivitas ibadahnya, agar dari aktivitas Ramadannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Rasulullah, alangkah ruginya, alangkah celakanya orang yang berada di bulan Ramadan, didatangi Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, walam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha fihi falam yughfar lahu. Begitu penggalan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya alangkah celakanya orang itu. Yang dimaksud celaka bukan seperti celaka dalam lalu lintas misalnya, atau jatuh, terpeleset, tapi celaka yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bisa masuk neraka. Dia didatangi oleh Ramadan, dakhala alaihi Ramadan summan salahu fi, kemudian Ramadan itu habis dan meninggalkan dirinya, yang menyebabkan dia celaka, falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah Ramadan bukan hanya masalah sah dan tidak sahnya ibadah. Ini catatan pertama. Dalam masalah ibadah bukan hanya melihat dari sah dan tidak sahnya ibadah, terpenuhinya rukun dan syarat dalam beribadah, tapi yang harus diperhatikan pula bahwa dari Ramadan itu apakah dia mendapatkan ampunan Allah atau tidak. Nah, kalau sampai tidak mendapatkan ampunan Allah, celakalah orang itu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa mendapatkan atau mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. 3 amalan di bulan Ramadan yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, ibadah saum. 2, qiyamul Ramadan. 3, menghidupkan malam-malam atau 10 hari atau semalam di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan catatan, dengan syarat imanan wahtisaban. Syaratnya adalah iman dan ihtisaban. Sebab tidak sedikit, kata Rasulullah SAW, mayoritas, kebanyakan orang yang melaksanakan ibadah saum tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saumnya sah tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dapat lapar dan dahaga, dia hanya dapat capeknya saja, dia hanya dapat sibuknya saja, ilas sahar, hanya begadangnya saja. Nah, dari situ dituntut untuk memperhatikan. Makanya kata Rasulullah, imanan satu syaratnya dalam beribadah yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan catatan imanan, iman kepada Allah. Iman dalam arti ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, ibadahnya hanya karena Allah, bukan karena musimnya, bukan karena kebiasaan, bukan karena ramainya, tapi imanan karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, karena tahu, yakin, paham, sadar ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perintah-perintah Allah, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman yang akan mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah paham, sudah yakin, sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, yang harus dia disembah, yang harus dia ditaati. Bahkan dengan kesadaran, dengan pengorbanan, dengan kecintaan, dengan ketulusan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tanpa ada kepentingan apapun. Dia hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, wahtisaban. Dia melaksanakan ibadahnya dengan ihtisaban. Hisab dalam arti menghitung, penuh perhitungan. Ada ketelitian dalam beribadahnya. Hati-hati, waspada supaya dia tidak melenceng, supaya dia tidak terpeleset. Maka dalam masalah beribadah, dalam masalah beragama, ada kalimat saddidu, satu kata yang menunjukkan di mana dia beribadah harus tepat kepada sasaran yang dimaksud. Artinya kalimat saddidu itu digunakan untuk orang yang sedang atau yang akan melepaskan anak panah. Bayangkan, pikirkan, dari upaya ingin melepaskan anak panah, apa yang dituju ketika kita melepaskan anak panah? Hanya sekedar melepaskan anak panah? Ada tujuan enggak? Pasti punya tujuan, punya harapan, punya keinginan agar panah yang dilepaskan tepat mengenai sasaran. Tidak ingin sia-sia dari panah yang dilepaskan, bahkan tidak ingin membahayakan orang lain kalau kita tidak hati-hati ketika melepaskan anak panah. Begitulah beribadah, bukan hanya sekedar mau melaksanakan, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi ketika pelaksananya itu harus dilakukan dengan setepat mungkin. Tidak ingin terpeleset, tidak ingin salah sasaran, ingin benar-benar sesuai dengan aturan yang bermain. Ketika melepaskan anak panah, dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia akan berpikir serius bagaimana caranya panah yang dilepaskan bisa tepat kepada sasaran.
dari konsentrasi, dari posisi tangan, posisi kaki, bahkan pernapasan, dan itu perlu latihan. Sekali melepaskan anak panah dia gagal, dia berlatih lagi, dia berusaha lagi, berlatih lagi, bila perlu mendatangkan pelatih. Karena panah yang dilepaskan ingin tepat kepada sasaran. Begitulah beribadah. Jangan hanya sekadar melaksanakan ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengancam masuk neraka kepada orang yang sholat? Ternyata sholat sekalipun amal kebaikan, sekalipun ibadah kepada Allah, kalau dalam pelaksanaannya tidak tepat, karena orang itu sholatnya sahun gitu ya, orangnya dalam melaksanakan sholat lalai dalam waktunya, di akhir-akhir lalai dalam pelaksanaannya, dari gerakannya, takbiratul ihram, mengangkat tangannya seperti apa, rukunya seperti apa, sujudnya seperti apa, dalam bacaannya ketika sholat. Adakah hati kita, bacaan kita menyatu, jiwa dan raga kita menyatu dalam bacaan itu? Atau hanya sekedar gerakan saja yang bergerak tapi hatinya, pikirannya tidak ada, jiwanya tidak ada di dalam sholat itu? Ini sholat yang lalai. Allah tidak ingin orang yang menyembah Allah tapi jiwanya berpaling dari Allah. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya sahun akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang sholat bisa masuk neraka. Yang sholatnya lalai, tidak memenuhi kriteria seharusnya orang yang sholat. Tidak karena Allah, dia hanya ingin mendapatkan pujian, pengakuan dari orang, dari ibadahnya. Allah tidak mau orang yang beribadahnya seperti itu. Karena ibadah hakikatnya mengabdikan diri, menundukkan hatinya, tunduk, patuh, taat, berserah diri hanya kepada Allah. Kalau dicampuri dengan kepentingan-kepentingan lain, Allah tidak mau. Karena tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ketika kita beribadah, sholat, saum, tidak atau banyak hal-hal yang kurang, tidak sempurna, maka dari situ kita berpikir, bekerja keras bagaimana ibadah itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka yang disebut dengan ihsan, ihsan kebaikan. Tapi kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, bukan kebaikan yang dilakukan asal dilaksanakan. Beda kualitasnya. Sekalipun namanya kebaikan, kalau dilakukan asal-asalan, kalau dilakukan ala kadarnya, hasilnya juga asal-asalan. Tapi kalau kebaikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, memenuhi rukun dan syarat, tepat kepada sasaran, maka hasilnya juga memuaskan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, selain mendapatkan pahala dari Allah, maka bisa menghapus, menghancurkan, menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Maka ibadah saum, ibadah qiyamul Ramadan, amalia-amalia di bulan Ramadan bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus jadi kebutuhan. Kebutuhan kita kepada ampunan Allah sama seperti kebutuhan kita kepada rahmat Allah.
Sama seperti kebutuhan kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebutuhan kita kepada ampunan Allah harus lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Coba bayangkan, pikirkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Baru bangun tidur yang kepikiran apa? Makanan, minuman, sarapan apa sekarang? Selesai sarapan, belum kelar sarapan, udah kepikiran lagi nanti siang makan apa, malam makan apa, mau tidur juga besok pagi makan apa. Itu baru makanan pokok, belum makanan-makanan lain. Sibuk dengan memikirkan makanan. Tapi sejauh mana hati kita memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesalahan kita terlalu banyak. Dari kebaikan yang dilakukan saja bisa terjadi banyak kesalahan. Kenapa setelah sholat yang kita baca adalah astagfirullah, istighfar? Tidak ada setelah sholat kita baca alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aduh selesai tugas saya. Tapi selesai sholat yang dibaca adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau dalam sholatnya banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, maka kekurangan-kekurangan itu harus diganti, harus dibalas, harus dihilangkan dengan apa? Dengan ibadah lainnya. Maka setelah sholat wajib, Islam mendampingkan gitu ya, menyertakan setelah sholat wajib ada sholat sunnah. Bahkan jumlah sholat sunnahnya lebih banyak dibandingkan dengan sholat wajib. Setelah ibadah-ibadah wajib ditambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, karena tidak cukup mengandalkan wajib. Mending kalau ibadah wajibnya bagus. Coba kalau ibadah wajibnya seperti fawailul lil musallin, mending ibadah wajibnya seperti ibadah saumnya tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Selain istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya ampunan Allah, di mana dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah? Coba kalau dari kebaikan yang dilakukan banyak kesalahan, dari kebaikan, dari ibadah masih banyak kesalahan, bagaimana kesalahan-kesalahan kita di luar ibadah? Kita banyak yang kita tidak sadari kesalahan-kesalahan kita dalam berucap, bertutur kata, bertindak. Tidak terasa kesalahan-kesalahan kita yang ditimbulkan misalnya dari penglihatan, dari pendengaran, yang itu harus dihapus, dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga, hari itu juga, maka Rasulullah mengajarkan istighfarnya Rasulullah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Coba kalau dikumpulkan setiap hari berapa banyak? Rasulullah saja sampai 70 kali minimal, mengingat dia masih merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam ibadahnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan dalam Ramadan yang kita jalani pada tahun ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Sekali datangkan pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun, dan memperbanyak memohon maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Halul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.